Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Jadi kami akan menjelaskan kondisi politik. Super Semar. Surat Perintah 11 Maret atau lebih dikenal dengan singkatannya Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintah yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Sebagai akibat dari berlakunya, Super Semar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Selanjutnya ada penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Legend Soekarno sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Legend Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut: pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, dan ikut memprakarsai ASEAN. Selanjutnya ada penyederhanaan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. 1. Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, dan Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir ada Golongan Karya atau Golkar. Pemilihan umum. Pemilu pada masa Orde Baru memiliki keunikan tersendiri daripada pemilu yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Seperti yang kalian pelajari di atas, keunikan tersebut disebabkan oleh kebijakan fusi partai, sehingga pemilihan umum sejak tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pelaksanaan pemilu sendiri pada masa Orde Baru berlangsung 6 kali, yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak, yakni 10 partai politik. Pada pemilu ini, Golongan Karya meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997. Partai peserta pemilu diikuti oleh 3 partai politik, yakni PPP, Golongan Karya, PDI. Pada pelaksanaan pemilu itu pula Golongan Karya meraih suara terbanyak. Selanjutnya ada Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. 2. Perkembangan ekonomi. Program jangka pendek. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik hingga pada tahun 1969 pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. B. Program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahun yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun.
Repelita 1 1969 sampai 1974 bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita 2 1974 sampai 1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura diantaranya melalui transmigrasi. Repelita 3 1979 sampai 1984 menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Repelita 4 1984 sampai 1989 bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita 5 1989 sampai 1994 menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan. Repelita 6 1994 sampai tidak selesai bertujuan meningkatkan pembangunan iklim, investasi asing dalam rangka meningkatkan perekonomian dan industri nasional. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintahan berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. B. Pendidikan. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintahan Orde Baru melaksanakan program-program berikut. 1. Instruksi Presiden atau Inpres. Pendidikan dasar. Adanya instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993 sampai 1994 hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. 2. Program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. 3. Program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. 4. Program Gerakan Tua Asuh atau GN Nota. C. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selanjutnya ada opini. Opini kami terhadap Orde Baru adalah kami berpikir bahwa pada zaman Presiden Soeharto adalah zaman yang paling mengerikan karena gaya kepemimpinan Presiden Soeharto bersifat otoriter. Tapi setelah kami membaca buku paket IPS edisi 2018, kami berpikir di balik kengerian Presiden Soeharto terdapat banyak keberhasilan Presiden Soeharto untuk menyejahterakan rakyat. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat adalah pada masa Orde Baru terdapat banyak peristiwa yaitu surat perintah kepada Legend Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Diangkatnya Legend Soeharto menjadi presiden oleh MPRS, Operation Stabilitas Politik, program yang dijalankan pemerintah agar ekonomi membaik, dan keadaan kehidupan sosial masyarakat pada masa Orde Baru. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.